Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Ini gue nggak tahu ada berita soal War Games ya, tapi gue nggak tahu nih si ini lu bagian yang suka apa enggak gitu soal si berita ini. Beritanya itu War Games balik lagi dan sudah pasti dong yang suka akan War Games ini ya Bapak Triple H. sorry. Bisa kelihatan begini aja kali ya. Yang kocaknya gini. Ini gue nggak tahu sih bisa ini. Gue tuh waktu itu denger podcast Talk is Jericho sama Dave Meltzer. Mereka berdua Dave Meltzer apa sama siapa ya gue bilang. Lupa si Chris Jericho podcast sama siapa. Terus dia bilang gini. Triple H is Prince Charles of Wrestling. Jadi dia tuh udah sampai tua banget si Prince Charles-nya ini dan belum megang throne gitu. Tapi tahu terus gue baru tahu kan kayaknya podcastnya awal tahun gitu. Gue lupa si Chris Jericho ngobrol sama siapa. Dan terus si Chris Jericho sebutannya buat Triple H gitu, you are Prince Charles of Wrestling. Tahunnya Vince turun, ada kejadian apa segala macam, Vince turun dan 3 orang ganti. Nick Khan, Stephanie jadi si co-CEO, jadi running company as a business. Sementara Triple H dikasih mandat megang kreatif dan banyak orang yang senang banget. Dan beberapa minggu lalu Queen Elizabeth meninggal dan Prince Charles bakal jadi raja atau sekarang udah dinobatin jadi raja. Pokoknya Prince Charles jadi King Charles sekarang. Terus gue bilang, anjir ini sebuah kejadian yang tidak terduga. 2 orang Prince Charles of the Kingdom dan Prince Charles of Wrestling jadi megang tahta gitu, megang throne. Gue bilang anjir keren, bisa bersamaan gitu. Itu cuma trivia doang. Terus akhirnya Triple H dikasih apa namanya? Dikasih mandat, dikasih mandat sih, dikasih buat jadi megang head kreatifnya WWE. Dan beberapa orang bilang kalau ini banyaknya jadi bagus apa segala macem. Gue bilang di waktu itu di podcast yang AEW masa jadi kayak sekarang tuh lagi masalah turunnya AEW. Tapi sekarang jadi kayak Triple H kayaknya udah punya visi untuk gimana menggunakan wrestler. Dia kayak ngebalikin lagi si yang kumisan tuh, siapa sih abang-abang kumisan tuh, gue lupa. Itulah pokoknya itu. Johnny Gargano juga di Raw sekarang. Terus gosipnya Braun Strowman juga balik. Karrion Kross juga gosipnya bakal ada Bray Wyatt yang mau balik. Nah terus yang serunya Triple H suka War Games. Kalau belum tahu War Games tuh pasti tahu lah War Games. Kalau ini mah kemarin baru ada di AEW namanya Blood and Guts. The Inner Jericho Oppression Society lawan siapa ya? Jericho Oppression Society gue lupa. Jericho Oppression lawan siapa gue lupa ya. Ini gue jadi lupa siapa sih. Blackpool Combat Club dan Kingston di Kingston sama Santana Ortiz. Ini perlu jadi lupa sih udah lama nggak nonton. Nah, terus udah katakan tuh on 6 si Blood and Guts. Nah, ngomongin soal War Game tuh sebenarnya gue tuh feeling kayaknya gue nggak tahu nih, Triple H tuh kayaknya belum pernah apa cuma sekali doang gitu di WCW. Tapi Triple H tuh sangat suka sama konsep War Game. Sementara Vince di satu sisi paling nggak suka sama konsep War Game. Fun fact dari Chris Jericho juga, dia bilang kalau Elimination Chamber pertama itu tadinya mau kayak Hell in a Cell, jadi kamu kayak War Games tapi nggak setuju. Terus mau dibikin Hell in a Cell tapi pernah Hell in a Cell 6 man waktu itu tahun 2000, Armageddon 2000 flop. Terus kayak bingung orang mau kayak gimana geraknya dan ada keluar apa segala macam, jadi bingung. Akhirnya dibuatlah jadi Elimination Chamber gitu karena si Vince nggak suka. Which is bagus si Vince idenya, jadi dari sesuatu yang dia nggak suka jadi dia suka. Tapi kayaknya Triple H sangat suka banget, makanya waktu pertama kali di 2016 atau 2015
atau 2017 gue lupa lah, ada gitu war games di NXT, dan NXT waktu itu masih dipegang sama Triple H. Jadi Triple H emang suka war games itu. Dan sekarang kelihatan banget si Triple H suka sama war games, dibawa dan ditaruh di Survivor Series. Gue nggak tahu ini sih, tapi kayaknya nggak bakal ada Survivor. Gue nggak tahu nih, Triple H janjiin bakal ada 2 war games, dan banyak berita kalau ini bakal ada bloodline lah lawan siapa, atau kalau dari womensnya nggak tahu bakal ada womens mungkin. Siapa sih womens si Bailey itu? Ya itulah Bailey and kawan-kawan itu. Buku jadi lupa nama-namanya. Terus jadi kayak gitu. Gue nggak tahu di Survivor Series bakal ada war games, Survivor Series elimination atau cuma war game doang. Tapi yang jelas kalau dari banyak orang yang wah setuju nih segala macam, gue sih salah satu orang yang setuju. Gue dulu sih sebenarnya nggak begitu suka sama konsep war games dan konsep 2 ring gitu ya. Gue nggak begitu suka waktu pas WCW. Gue pernah nonton tahun berapa, 93an gitu, nggak seru lah pokoknya. Apaan sih nih 2 ring terus ada, wah pokoknya nggak. Tapi kalau sekarang waktu pas di NXT, waktu di AEW gue suka, waktu Inner Circle lawan The Pinnacle, waktu itu gue cukup suka. Gue suka gitu yang di AEW dan NXT present. Jadi oke lah untuk saat ini. Jadi gue cukup excited gitu dan cukup menunggu. Dan juga di main roster kan ini pertama kali di main roster. Biasanya kan di NXT kan. Berarti ini in the big league, bukan cuma yang promotion superstarnya, tapi si permainan si gamenya juga, war gamesnya ini gitu. Kalau itu kan punyanya WCW ya kan, makanya kan Blood and Guts tuh sebenarnya nggak boleh namanya Blood and Guts karena war game sudah hak miliknya WWE, dibeli sama WWE. Dan gue rasa sih ini bakalan keren banget menurut gue ya. Bakalan epic banget. Gue sih pengennya karena ini lagi hot, mungkin The Bloodlines mungkin menurut gue nggak butuh Roman Reigns atau enggak, tapi Bloodlines itu udah seru. Ada si Usos sama, kan nggak tahu nih war games ya 4 apa 5, tapi kalau kita ambil contohnya di 5 atau 4 ya. Usos, Sami Zayn sama si saudaranya yang NXT itu Solo Usos, itulah Solo Usos itu mungkin bakalan seru lawan The British Army misalnya gitu, kayak siapa namanya, Sheamus dan si 2 orang temennya itu lawan Drew McIntyre. Jadi kan seru tuh 4 lawan 4. Tapi kalau 5 mungkin 5 lagi fit sama siapa? Mungkin ada Kevin Owens di British Army, atau Finn Balor nggak bisa. Atau si ya misalnya 5 tuh misalnya sama Roman Reigns gitu, atau menurut gua 4 atau 5 bakalan seru banget. Bloodline lawan apa sih namanya tuh? Siapa namanya itu gue lupa. Dan ini juga kayak Bailey dan teman-teman bakalan bisa feud panjang sama si Bianca Belair. Dan menurut gue ini salah momen yang tepat kan, Bianca Belair lagi bertiga nih sama Asuka sama Liv Morgan, Alexa Bliss. Terus nanti misalnya Bailey dan teman-temannya 3, nanti dia cari lagi heel 2. Nah nanti ini menurut gue salah satu momen yang tepat untuk ada Sasha Banks dan Naomi balik lagi di War Game. Itu menurut gue bakalan momen yang epic. Dan itu juga mungkin bisa gitu nanti di apa namanya, di Bloodline gitu sama Roman Reigns lawan, di sini ada British Army sama yang terakhir itu Bray Wyatt. Bisa juga kan kayak gitu, karena terakhir Bray Wyatt diambil championnya sama Roman Reigns ya, belum ini lagi, belum rematch. Terus keburu si Bray Wyatt yang nggak jelas, akhirnya dipecat dan segala macam gitu. Gue sih feeling kayaknya Bray Wyatt bakalan balik ya. Braun Strowman aja balik gitu. Apalagi Bray Wyatt dari segi penjualan merchandise sih aneh maksudnya. Bray Wyatt kenapa gajinya kemahalan? Terus gue cek merchandise itu top number 1 apa number 2 gitu. Berarti kenapa dia dipecat sampai sekarang, kita aneh ya. Karena gue yakin AEW juga nggak bakal mau maksudnya mereka belum ngontak si Bray Wyatt, kayaknya mungkin nggak nemu harga yang pas, kayaknya dia mahal banget harganya dan segala macam. Tapi Bray Wyatt tuh sangat berharga banget. Anyway, balik lagi ke War Game, gue sangat menunggu Survivor Series dan sebenarnya gitulah. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di Bincang Wrestling Podcast berikutnya.